Bab 537. Guru leluhur Sekte Pedang. Di luar kota Senwu, di depan kolam air. Orang tua bertombak panjang, tetua Yue berdiri dengan tenang dengan tombak panjang di tangannya. Tombak panjang di tangannya sangat biasa, tombak besi yang sederhana. Tidak jauh dari sisi tetua Yue, adalah Louis. Pada saat ini, Louis masih ada banyak luka pedang di tubuhnya. Louis berkata dengan suara yang dalam, "Kami meremehkan Sekte Pedang. Kali ini, mereka menyerang Sekte Pedang dalam skala besar. Menurutnya, dengan bantuan tetua Yue, seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi mereka untuk mengalahkan Sekte Pedang." Namun, dia tidak menyangka, bukan hanya tidak menangkap Sekte Pedang, tetapi orang-orangnya sendiri hampir tertinggal di Sekte Pedang. Jika bukan karena Mile, setidaknya setengah dari mereka tinggal di Sekte Pedang. Mile. Memikirkan hal ini, Louis melihat sekeliling. Mile, apakah kamu masih di sini?" Pada saat ini, tidak jauh ke kanan, Mile muncul dengan tenang. Dan pada saat ini, wajah Mile agak pucat. Mile melirik orang tua bertombak panjang, tetua Yue, dan diam-diam waspada. Orang tua ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. Tetua Yue juga menatap Mile. Setelah melihat Mile, dia berkata dengan nada lembut, "Apakah kamu Mile Ye?" Mile mengangguk. Tetua Yue sedikit mengangguk, "Kamu sangat bagus." Setelah berbicara, dia melirik Mile lagi, "Aku agak sedikit penasaran, tidak tahu apakah kamu bisa membantu aku." Mile berkata, "Senior, tolong katakan." Tetua Yue berkata, "Meskipun semua yang ada di daftar tingkat Xingji Xuanxiang tidak sederhana, tetapi sejauh yang aku tahu, harta karun di tubuhmu benar-benar bisa menekan sisa harta karun di daftar tingkat Xingji Xuanxiang, dan harta karun yang begitu berharga, kenapa bisa ada padamu?" Mile berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak tahu." Tetua Yue sedikit mengernyit. Mile berkata lagi, "Harta karun ini sudah ada padaku sejak aku lahir." Tetua Yue bertanya, "Pemberian orang tuamu?" Mile mengangguk, "Ibuku yang menyimpannya, tetapi ayahku yang beri kepadanya, tetapi ayahku, aku tidak tahu siapa." Tetua Yue berpikir sejenak, lalu memandang Louis. Louis berkata dengan sungguh-sungguh, "Kami belum mengetahui asal-usul ayahnya, tidak memiliki informasi sama sekali." Tetua Yue memandang Mile. Mile berkata dengan lembut, "Senior, tidak peduli bagaimana menara ini bisa sampai padaku, itu tidak penting lagi. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah mengambil kembali menara ini dari Sekte Pedang." Tetua Yue berkata sambil tersenyum, "Benda itu milikmu." Mile menggelengkan kepalanya, "Senior, jangan uji aku. Benda ini pada diriku telah membawa masalah yang tak ada habisnya. Jika aku masih tidak tahu diri, dan menginginkan benda ini, sama saja dengan cari mati." Bicara sampai di sini, dia tersenyum pahit, "Meskipun aku sedikit enggan untuk menyerahkannya, tapi tidak ada pilihan lain. Dibandingkan dengan harta karun ini, nyawa lebih penting, benar kan?" Tetua Yue berkata sambil tersenyum, "Anak muda, punya kesadaran seperti ini, sangat bagus." Mile berkata dengan sungguh-sungguh, "Sejujurnya, Junior hanya ingin membalas dendam sekarang. Sekte Pedang ini tidak hanya memfitnah aku, tetapi juga menyerang adikku dan teman-temanku. Aku tidak dapat menahannya." Tetua Yue berpikir sejenak, lalu berkata, "Nando memberitahuku bahwa harta karun itu tidak ada di tangan Sekte Pedang." Mile tersenyum dan berkata, "Apakah senior percaya?" Tetua Yue memandang Mile dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu percaya?" Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum, seperti yang diduga, mereka pasti bilang harta karun itu masih ada padaku, tapi... Tetua Yue mengangguk, "Benar.
Miley berjalan ke arah tetua Yue dan berkata, kekuatan senior harusnya melampaui alam Taoisme. Aku sekarang berdiri di depan senior, senior bisa memeriksa junior. Jika benda itu benar-benar ada pada junior, junior bersedia mati. Tetua Yue memandang Miley, dan saat berikutnya, kesadaran ilahi tiba-tiba menyelimuti Miley. Pada saat ini, Miley hampir transparan di depan tetua Yue ini. Dan barang-barang di cincin penyimpanan di tangan Miley semuanya muncul begitu saja di benak tetua Yue. Setelah beberapa saat, tetua Yue menarik kembali kesadaran ilahi. Dia memandang Miley dan mengerutkan kening dalam-dalam. Pada saat ini, Louis di samping berkata dengan sungguh-sungguh, tetua Yue, sekte pedang ini semuanya licik, kata-kata mereka benar-benar tidak dapat dipercaya. Tetua Yue memandang Louis dan Louis berkata, saat Miley menyerahkan harta karun itu, Brady tanpa malu-malu mengatakan bahwa harta karun itu milik sekte pedang dan dicuri oleh Miley. Kelompok kultivator pedang ini, tidak ada yang bisa dipercaya. Tetua Yue terdiam. Louis berkata lagi, tetua Yue, pikirkanlah, setelah harta karun itu diambil oleh sekte pedang, bagaimana Miley mengambil harta karun itu dari tangan para master sekte pedang? Brady ini dengan Holy Swordsman itu orang bodoh. Bicara sampai di sini, ekspresinya berubah suram. Jika aku tidak salah tebak, ini adalah rencana mereka untuk memperlambat serangan. Berharap kita bisa fokus pada Miley, dan kemudian mereka dapat menaklukkan harta karun itu. Tetua Yue sedikit mengangguk, aku akan kembali, kalian tinggal di sini dan tunggu kabarku. Sebelum aku kembali, jangan lakukan apapun. Setelah berbicara, dia melirik Miley, lalu berbalik dan menghilang di ujung langit. Setelah tetua Yue pergi, Miley berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, kekuatan sekte pedang ini. Louis mencibir, jangan khawatir, meskipun sekte pedangnya kuat, kami tidak lemah. Setelah mengatakan itu, dia memandang Miley, Brady dan sekte pedang itu pasti akan mencarimu dengan seluruh kekuatan mereka, kamu harus berhati-hati. Dia sekarang menganggap Miley sebagai sekutu. Miley mengangguk, aku mengerti. Bicara sampai di sini, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku ingin menerobos. Tidak tahu apakah beberapa dari kalian dapat melindungi aku. Menerobos. Louis bertanya, menerobos keribuan semesta. Miley mengangguk. Louis berpikir sejenak, lalu berkata, bisa. Miley kuat, bagus juga bagi mereka. Miley mengangguk, lalu berkata, tempat ini tidak aman, kita ganti tempat. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Louis dan yang lainnya juga mengikuti. Pada saat ini, seorang master alam Taoisme di samping Louis mengirimkan suara melalui energi misteri. Meskipun sekte pedang tidak dapat dipercaya, orang ini juga tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Louis berkata dengan suara rendah, tentu saja aku tahu. Namun, sekarang setelah dia menjadi lebih kuat, itu tidak akan membahayakan kita. Terlebih lagi, dengan adanya tetua Yue di masa depan, dia juga tidak akan bisa membuat gelombang apapun. Master alam Taoisme itu berpikir sejenak, lalu mengangguk. Memang, sekarang Miley berubah lebih kuat, ada baiknya bagi mereka. Karena mereka sekarang memiliki musuh yang sama, yaitu sekte pedang. Dan dengan tambahan Miley, lebih mudah bagi mereka untuk berurusan dengan para master alam Taoisme sekte pedang. Segera, Miley dan yang lainnya memasuki pegunungan. Di pegunungan, Miley menemukan tempat yang tenang, sementara Louis dan yang lainnya bersembunyi. Miley duduk bersila di tanah. Pada saat ini, sebuah suara dari lantai 6 tiba-tiba terdengar, apakah kamu percaya mereka? Miley menggelengkan kepalanya. Tentu saja,
dia tidak akan mempercayai Louis dan yang lainnya, tetapi dia tidak punya pilihan lain sekarang. Jika dia tidak meningkatkan diri sekarang, dia tidak akan punya waktu untuk meningkatkan diri di lain waktu, dan dia harus meningkatkan diri. Karena kekuatannya saat ini masih belum cukup. Bertaruh. Begitu dia memasuki alam ribuan semesta, kekuatannya akan meningkat banyak, maka akan lebih mudah untuk menyerang seorang master di alam Taoisme, dan dia lebih bisa melindungi dirinya sendiri. Tentu saja, dia tidak sepenuhnya percaya pada Louis dan yang lainnya. Kaden telah dipanggil kembali ke menara penjara alam. Selain itu, Lily, yang memegang pedang di puncak menara juga bersiaga. Inilah saran Kaden untuknya. Karena Lily yang memegang pedang ini, sebenarnya kekuatan tempurnya sangat dahsyat. Miley menarik kembali pikirannya dan kembali tenang. Setelah beberapa saat, Miley mengeluarkan senjata tingkat abadi dan membantingnya ke perutnya. Boom! Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba terpancar dari tubuh Miley, dan segera, Miley mulai panik menyerap kekuatan ini. Dalam kegelapan, Louis diam-diam menatap Miley di bawah, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di samping Louis, seorang master alam Taoisme tiba-tiba mentransmisi suara melalui misteri energinya, jika serang sekarang. Louis berbisik, apakah kamu pikir dia benar-benar percaya pada kita? Seperti dugaan, karena dia berani menerobos di depan kita, dia pasti memiliki sesuatu yang bisa dia andalkan. Jika kita menyerang, begitu kita bertarung dengannya, yang paling bahagia adalah Sekte Pedang. Setelah mengatakan itu, dia menarik pandangannya dan berbalik melihat ke arah Sekte Pedang. Sekarang Sekte Pedang adalah musuh terbesar kita. Master alam Taoisme mengangguk, mereka datang ke sini untuk harta karun itu. Dan begitulah, Miley di bawah mulai menyerap dengan gila, aura di sekitarnya menjadi semakin kuat, tetapi untungnya, Louis dan yang lainnya melakukan teknik terlarang di sekitarnya, oleh karena itu, aura Miley tidak tersebar keluar. Demi menghindari masalah yang tidak diperlukan, Louis dan yang lainnya juga bersembunyi. Lembaga Seni Bela Diri. Donnie Helian sedang duduk di aula utama. Di aula, mereka semua adalah master lembaga seni bela diri, semuanya ada 6 alam Taoisme. Selain itu, Ladiaan, Serjan Mo, Winalian, dan Chandra Xiao juga ada di sana. Donnie berkata, kalian harusnya sudah dengar tentang masalah Sekte Pedang. Di bawah, seorang pria paruh baya keluar, sekarang energi vitalitas Sekte Pedang rusak parah. Kita harusnya mempersulitkannya. Semua orang memandang pria paruh baya itu, dan pria paruh baya itu berbisik, Sekte Pedang tidak berbaik hati, kenapa kita harus bicara dengan mereka tentang moralitas? Seorang lelaki tua mengangguk, memang, deklarasi perang Sekte Pedang terhadap lembaga seni bela diri aku kali ini telah menunjukkan ambisi serigala mereka. Pada saat ini, lembaga seni bela diri aku tidak bisa berbicara moral dengan mereka. Donnie memandang Serjan berempat di bawah, bagaimana menurut kalian? Wina sedikit mengangkat sudut mulutnya, serang. Ladia mengangguk, serang. Serjan berkata, senior, niat Sekte Pedang sudah jelas. Jika berbicara dengan mereka tentang moralitas, tidak diragukan lagi adalah tindakan bodoh. Jadi, aku pikir sudah waktunya untuk bertarung, tidak hanya harus bertarung, tetapi juga harus bertarung dengan keras, satu pukulan merenggut maut. Chandra Xiao di samping juga berkata, saudara Serjan benar, ambisi serigala pedang sekte, jika mereka diberi kesempatan, mereka pasti akan memukul lembaga seni bela diri dengan keras. Daripada menunggu mereka bertindak, lebih baik kita berinisiatif serang. Setelah selesai bicara, dia melihat ke arah Donnie, semua orang di lapangan juga melihat ke arah Donnie.
Doni menggelengkan kepalanya. Kalian meremehkan sekte pedang. Deska Kin berkata dengan sungguh-sungguh, maksud ketua sekte pedang ini memiliki kartu truf yang tidak diketahui. Doni mengangguk, guru leluhur sekte pedang tidak hanya meninggalkan serangkaian tubuh bayangan di sekte pedang, tetapi juga serangkaian formasi pedang yang menghancurkan langit dan bumi. Saat generasi guru leluhur meninggal, mereka akan memasuki makam pedang di area terlarang sekte pedang. Jika kita serang, hasil terbaik adalah keduanya menderita kerugian, kemudian biarkan orang lain mengambil keuntungan dari hal itu. Deska berkata dengan suara yang dalam, apakah akan menyerah begitu saja? Doni bangkit, dia berjalan ke pintu aula, dan berkata dengan nada lembut, tunggu kesempatan untuk membunuh mereka dengan satu pukulan. Pada saat ini, Deska tiba-tiba bertanya, seberapa kuat tubuh bayangan guru leluhur sekte pedang itu? Doni menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Kekuatan guru leluhur sekte pedang dan guru leluhur lembaga seni bela diri adalah sebuah misteri. Karena terhadap kedua orang ini, entah itu sekte pedang atau lembaga seni bela diri, informasi tentang mereka sangat sedikit sekali. Bersambung.